terkadang kita itu harus berhenti sejenak ya, berhenti sejenak untuk mendapatkan energi baru gitu. Dan seringkali dalam kesibukan kita perlu kita itu meluangkan waktu untuk sejenak beristirahat sehingga bisa energi itu bisa semangat kembali. Setuju Bapak Ibu? Oke. Baik, kita lanjut. Di depan itu Bapak Ibu semuanya adalah sesuatu yang mungkin sudah pernah kita dapatkan ya, sudah terdengar di telinga kita, dan bahkan Bapak Ibu sebagian juga sudah mengimplementasikan di kelasnya. Materi-materi di budaya positif. Ada yang masih ingat tentang disiplin dan kebajikan universal? Dulu pernah dibahas Bu I di komunitas belajar ya. Ada disiplin dan kebajikan universal. Di antaranya di situ ada tentang teori kontrol, nilai kebajikan universal dan makna disiplin. Ternyata Bapak Ibu, seringkali yang kita dengar tentang kata disiplin itu apa? Boleh berpendapat? Disiplin, tepat waktu, apalagi mentaati peraturan, menjalankan tugas sesuai dengan job desk-nya, apalagi tertib, berita, apa? Istiqomah, Masya Allah. Bu Dina? Iya. Menjalani sesuai ya peraturan gitu ya, yang seringkali kita pahami tentang mana disiplin. Di depan aja Mas tuh. Nah, bertanggung jawab. Nah, itu semuanya yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin. Padahal makna asli dari kata disiplin itu artinya belajar. Nah, itu artinya disiplin itu proses belajar sebenarnya. Tetapi seringkali yang kita terima, disiplin itu selalu berhubungan dengan peraturan, hukuman, apalagi konsekuensi, terlambat nyuci, bersihkan kamar mandi, seperti itu ya. Itu yang sering terdengar di kita. Sesuatu yang tidak nyaman, ya tidak Bapak Ibu? Kayaknya berat kali gitu ya. Datang tepat waktu kayaknya berat kali. Karena apa? Karena sekolah aturannya seperti itu. Jadi lebih ke peraturan. Padahal disiplin itu tadi yang saya sebutkan belajar dan lebih pada self disiplin. Apa self disiplin? Bahasa ini Pak Ibu ya. Apa artinya Pak? Disiplin diri. Jadi bagaimana kita itu mengontrol diri, memerintah diri sendiri. Kita menjadi pribadi yang memerintah diri kita sendiri, pribadi yang merdeka. Coba kalau pengalaman Bapak Ibu ya, enak tidak diperintah itu? Enggak enak. Kenapa tidak enak? Beban, terpaksa, iya. Karena kita terbiasa diperintah gitu. Dan kita juga seringkali melakukan itu kepada anak-anak kita. Anak-anak terbiasa diperintah, sehingga tidak terbangun kesadaran dalam diri. Padahal maksud dari pendidikan kita itu memerdekakan anak, menjadikan anak yang merdeka, anak yang bisa memerintah diri sendiri, anak yang bisa berbuat ya karena kesadaran dirinya, bukan karena diperintah karena aturannya begini, karena nanti kalau tidak melaksanakan nanti nyuci, bersihkan kamar mandi atau mencatat satu buku misalnya, bukan karena itu. Kita masuk kelas tepat waktu bukan karena biar tidak dihukum. Kita masuk kelas ya atau datang ke sekolah tepat waktu bukan karena nanti biar dipuji sama gurunya misalnya ya, tetapi karena apa? Karena kesadaran diri, karena kita menghargai diri, bukan karena hukuman, bukan karena
hadiah, tetapi lebih pada kesadaran diri, lebih pada kita menghargai diri kita. Itulah maknanya kenapa anak itu perlu ditanamkan, gitu ya, ditanamkan hal seperti itu, nilai-nilai motivasi prinsip. Seringkali Bapak Ibu, kalau kita ingin merubah perilaku anak dengan cepat, itu dengan apa biasanya? Kalau kita ingin anak kita perilakunya cepat berubah, biasanya dengan apa? Hukuman. Bercontoh bagus. Kasih tahu. Kalau ingin lebih cepat kali langsung nampak misalnya. Hukum atau dengan penghargaan, kasih hadiah, itu pasti nampak. Tetapi apakah itu bisa bertahan lama? Misalnya, bisa bertahan lama nggak? Misalnya enggak, kenapa enggak? Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan kesadaran, kita nggak akan mengharapkan apapun. Nah, tetapi kalau ada itu nanti nggak boleh, pasti mereka akan ngomong karena ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya nggak akan mau, makanya nggak akan bertahan. Ada yang punya pendapat yang lain? Betul sekali ya. Nah, bukan dari dirinya sendiri. Ada yang ingin something. Nah, karena ada something. Ada yang punya pendapat? Mau menceritakan pengalamannya? Biar cepat itu ditemukan kesadarannya bagaimana sesuatu itu bisa bermanfaat bagi dia. Oh, ini bermanfaat ya bagi aku. Misalnya dia mau belajar, besok mau ujian. Kalau aku nggak belajar besok, aku nggak bisa jawab. Itu yang gimana caranya menumbuhkan itu. Jadi membangun motivasi dalam dirinya ini ya, betul sekali. Nah, ini Bapak Ibu, makanya kita perlu membangun motivasi internal, motivasi dari dalam, dan itu berbasis pada nilai-nilai kebajikan universal. Siapa yang ingin dihargai misalnya? Boleh angkat tangan. Yang ingin dihargai, ingin dihormati, ingin punya daya juang yang tinggi, pasti kita semuanya ingin itu. Dan itu adalah nilai-nilai universal yang semua orang mengakui itu. Ketika semua anak memiliki keyakinan itu, misalnya ingin dihargai, menghargai, menghormati, kemudian punya daya juang tinggi, gitu ya, maka tanpa disuruh, tanpa diancam pun mereka akan melakukan sesuatu yang positif. Kenapa saya harus mengerjakan tugas PR-nya Bu Dina misalnya? Kenapa anak harus mengerjakan PR? Supaya dapat nilai. Apalagi? Iya. Bisa kalau terbiasa, latihan ya gitu. Nah, jadi bukan anak itu mengerjakan sesuatu karena karena saya ingin tahu ini, gitu ya. Karena saya ingin bisa ini, tanpa besok kalau tidak mengerjakan akan dijemur di lapangan misalnya. Besok kalau tidak mengerjakan apa biasanya? Akan dikeluarkan dari kelas misalnya, seperti itu. Nah, tanpa harus seperti itu. Tapi mereka mengerjakan sesuatu karena dia sadar ini penting. Saya suka ini, gitu ya. Saya merasa tertantang mengerjakan ini, gitu. Dan itu yang seharusnya kita bangun di kelas, gitu ya. Bagaimana menumbuhkan jiwa anak itu merasa tertantang belajar tentang materi kita. Jadi belajar tidak harus menyenangkan, Bapak Ibu. Tapi belajar itu bermakna. Dan anak itu termotivasi, gitu. Kalau pelajaran kita tidak membuat anak itu semangat lagi untuk belajar, apa yang terjadi kira-kira? Dikasih yang mudah aja, gitu, tanpa ada tantangan. Males, bosan, gitu. Apalagi nggak punya daya juang.
Karena kita terlalu menyenangkan anak dengan kasih mudah. Tapi guru yang baik, dia akan berusaha membuat proses belajar itu proses belajar yang bermakna dan menantang. Anak itu merasa termotivasi untuk belajar seperti itu. Jadi makna disiplin tadi kita sepakati bahwa disiplin itu lebih pada bagaimana kita proses belajar dan memerintah diri sendiri, mengatur diri sendiri, tidak terperintah oleh orang lain. Kita menjadi pribadi yang merdeka. Enak kan merdeka itu? Gak ada yang ngatur kita. Mau dipuji sama bubunya, nah lewat. Mau tidak dipuji pun lewat, gitu ya. Karena kita, ya karena saya menghargai diri saya seperti itu. Ya. Jadi kita masuk kelas tidak masuk kelas ya karena kita menghargai diri saya, bukan karena ingin dilihat dipuji orang, tidak. Nah, lebih pada, dan ini menjadi salah satu bagi saya menjadi salah satu ini ya Bapak Ibu ya, introspeksi lah kalau saya ini introspeksi sejauh mana saya bisa saya Bapak Ibu semuanya bisa menjadi role model ya, contoh. Karena sejatinya budaya disiplin positif itu dimulai dari siapa? Dari sini. Ada pepatah bilang guru kencing berdiri maka murid kencing tidaknya berlari maraton ya. Ya, jadi semuanya berawal dari siapa? Dari kita, dari guru. Makanya kenapa membangun mindset ya, ini kan paradigma ya Pak Ibu ya. Membangun mindset itu jauh lebih penting daripada sekedar teknis, metode. Dan yang kami pelajari di modul 1 itu semua tentang paradigma, tentang mindset. Karena ketika kita mindsetnya tidak bertumbuh, mau dikasih hal baru apapun nggak masuk. Sebagus apapun metodenya, kalau mindset kita itu sudah ya udahlah ini aja, kira-kira bisa berkembang nggak? Enggak. Makanya kami semuanya di Guru Penggerak dari modul 1, ada 4 modul dan ini modul yang paling banyak di kami 1.1 sampai 1.4 itu semuanya tentang mindset, paradigma. Baru nanti di modul 2 itu tentang teknis. Dan itu pun 3 modul seperti itu. Kalau saya bilang biru tepuk 1 kali, merah tepuk 2 kali, kuning tepuk 3 kali. Ingat ya? Biru 1 kali, merah 2, kuning 3 kali. Oke. Biru, kuning, merah, kuning. Nah, kita coba sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Biru, kuning, merah. Oke, sekarang saya balik. Kalau biru tadi 1 kali, berarti sekarang biru berapa kali? 3. Merah tetap 2. Oke, kemudian kuning 1. Yang berubah merah sama? Biru sama kuning. Oke. Biru, bisu. Wah, keren kali konsentrasi Anda ya. Kuning, kunang. Wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang kami pelajari di modul budaya positif itu ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini yang kami pelajari. Kalau buku teori motivasi kita ada mengenal berapa motivasi? Ada motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik berarti dari mana? Dalam. Berarti motivasinya dari dalam diri. Kemudian motivasi ekstrinsik berarti dari luar. Termasuk mungkin juga bentuknya pujian, penghargaan itu kan ngasih motivasi dari luar. Dan
sebenarnya konsep ini juga di awal saya itu juga masih agak-agak ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah dicermati, kemudian kita pikirkan mendalam, oh ternyata iya gitu ya. Di awal saya masih sering, kalau dulu saya ngajar di TK gitu ya, saya masih sering ngasih anak bintang. Apa-apa dikasih bintang gitu. Berbaris rapi, dapat bintang 1. Duduk rapi, berdoa tenang, bintang 1 lagi. Kemudian antri gitu ya, bintang 3 misalnya. Masih seperti itu. Itu bagian dari upaya kita mengubah perilaku anak. Tetapi di proses ini, oh ternyata itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Padahal itu hadiah, bentuknya baik untuk mengubah perilaku ke positif. Tapi kenapa tidak tepat di sini? Iya, karena ada imbalannya. Kalau imbalannya tidak dikasih, kira-kira anak itu akan tetap seperti itu atau tidak? Tidak. Berarti sifatnya jangka pendek atau jangka panjang? Pendek. Membuat anak merdeka atau tidak? Tidak. Anak akan bergantung kepada hadiah. Tidak menjadikan anak merdeka. Padahal tujuan pendidikan dari KHD itu adalah membentuk anak yang merdeka, memerdekakan anak. Nah, maka terjawab sudah, oh iya ternyata. Karena ketika saya tidak ngasih bintang, anak-anak tidak rajin lagi gitu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian ada penghargaan dan restitusi. Ini restitusi mungkin hal yang baru ya bagi kita. Tapi juga pernah disinggung oleh Bu Ii dan Bu Lisa saya rasa ketika di komunitas belajar kita. Dan itu yang akan kami bahas di kita hari ini di sini. Karena yang lain sudah dibahas oleh Bu Ii. Kemudian keyakinan kelas. Nah, pernah mendengar ya? Pernah praktek? Oke, mantap berarti. Dan ini juga yang sempat kami lakukan di kelasnya Bu Ima saat itu ya. Jadi saya membuat keyakinan kelas dari surat cinta. Nah, itu sebenarnya inspirasinya dari Bu Dina ini. Jadi kelas 12 IPA 3 itu pernah membuat surat cinta untuk Bu Dina ya Bu Dina ya? Iya. Iya. Dan juga pernah membuat surat cinta untuk saya gitu. Dan itu saya aplikasikan di kelas 10. Saya minta anak-anak membuat surat cinta untuk kelasnya. Kalian pengen kelas kalian seperti apa sih? Gitu. Termasuk teman-teman yang seperti apa? Itu saya minta anak-anak nulis. Setelah nulis dibacain. Sambil dibacain ketua kelasnya nuliskan poin-poinnya, nilai-nilai kebajikannya. Saya ingin kelas saya itu kompak dulu, saling menghargai, ya udah kalau saling menghargai gitu. Dan itu menjadi sebuah keyakinan akhirnya ya kan, karena anak-anak mengharapkan kelas yang saling menghargai, kemudian disiplin, tanggung jawab. Apakah itu dari kita? Tidak, itu dari anak-anak. Tapi saya melewatkan dengan sarana membuat surat cinta itu. Itu yang saya lakukan di kelasnya Bu Ima, Pak 2 ya, pelajaran PKN. Karena kalau ini agak nyambung rasanya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini juga pernah disampaikan Bu I, ada yang masih ingat? Setiap perilaku yang dilakukan manusia itu karena ingin memenuhi tujuan atau memenuhi kebutuhan dan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Ada kebutuhan dasar manusia itu ingin bersenang-senang, mendapatkan kesenangan, ya tidak? Ya. Anak-anak main-main di kelas, main-main di kantin. Kenapa? Karena itu senang, makanya anak-anak main-main. Tapi kadang main-mainnya tidak tepat, misalnya sampai lempar-lemparannya kena kepala sekolah misalnya. Nah, padahal ingin main, mendapatkan kesenangan. Nah, itu salah satu contoh kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya, nah ini apa? Mendapatkan rasa cinta, love and belonging ya Pak Yu di bahasa Inggrisnya ya. Mendapatkan rasa cinta dan memiliki ya. Nah, makanya ya, itu juga kebutuhan dasar. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu membuat masalah misalnya, bisa jadi di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian. Makanya ingin mendapatkan perhatian dari mana? Dari membuat masalah di sekolah, biar diperhatiin sama gurunya. Gitu. Ada juga kebutuhan dasar itu penguasaan. Jadi ingin
ingin memimpin gitu loh, ingin ya. Dan itu biasanya kalau yang setiap diri kita pasti memiliki itu Bapak Ibu, pasti ingin ya menampakkan diri bahwa kita itu berkuasa gitu loh. Iya, mampu. Makanya ketika tidak tersalurkan di kelas kita, tidak tersalurkan di mana, dia pasti akan mencari jalan gitu. Ya, contoh saja kalau misalnya suami saya ya, bukan curhat ya, bukan curhat. Ketika dia tidak mendapatkan kesempatan, misalnya dia harus mengeluarkan atau memenuhi kebutuhan di tempat yang lain, maka dia akan memenuhinya di rumah. Jadi kalau dalam bahasa Islam kan kowam ya laki-laki itu ya. Maka kepemimpinan suami di rumah itu ya biasanya di dalam koridor untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia gitu. Sehingga ada kadang kita temui lelaki yang ya ingin ditaati, ingin dipatuhi gitu. Dan setelah saya terisik dan karena belajar ini, oh iya, berarti memang suami saya dalam rangka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga saya ini harus legowo gitu. Jadi kalau dulu saya maksakan, oh saya bisa di luar, oke, semau saya, sekarang nggak bisa. Karena di rumah ada yang perlu saya hormati, ada yang perlu saya hargai. Kalau dulu berangkat pagi pulang malam, ayo. Kalau sekarang belum pulang sudah disuruh, belum berangkat sudah disuruh pulang, ya harus pulang gitu ya. Itu bagian dari memenuhi kebutuhan. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Memori aja ya, itu cerita di rumah. Cerita di rumah itu ya. Ada lagi. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Juga kita bahas dengan Bu Ii ya, yang menyampaikan saat itu. Posisi kontrol sebagai ada telat lagi gitu ya. Dah cuci kamar mandi. Itu adalah posisi sebagai pemberi hukuman. Ya, jadi posisi guru yang pertama itu adalah sebagai pemberi hukuman. Sayang boleh di next. Oke. Lagi. Nah, posisi penghukum. Salah satu redaksi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada yang mau membacakan atau mencoba? Maju lagi Bu Dina, nggak apa-apa. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi. Tanda sayang. Terlambat lagi, pasti terlambat, selalu dan terlambat. Kapan sih bisa tepat waktu? Iya, Masya Allah, gimana ya? Saya terlambat sekali kemarin. Oh ya, banyak lagi begini. Kalau misalnya posisinya Bu Dwi sebagai murid, apa yang dirasakan Bu Dwi? Senang. Pertama kalau seandainya saya yang terlambat dulu, ya yang terlambat dulu nih Bu. Saya kalau terlambat itu sangat malu banget. Jadi saya cerita dulu sebentar ya Bu. Saya waktu SD, rumah saya di sini itu SD saya. Saya berangkat ke sekolah tahu Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya itu berangkat sekolah selalu pukul 6:30. Sampai mama saya bilang, "Ngapain sih Nak, cepet banget pergi." Karena sebenarnya intinya satu itu aja, saya takut terlambat. Padahal nggak mungkin terlambat kalau saya jam 7 juga pun dari rumah gitu lah ya. Orang cuma tinggal 5 langkah kok gitu. Tapi ya itu dari SD itu emang saya sudah takut terlambat gitu. Nah, saya pernah terlambat sekali ketika di kuliah. Penyebab saya terlambat di kuliah pun
adalah karena saya waktu baru-baru kuliah itu kan mencari teman nih Bu, mencari teman supaya berangkat bareng. Kami kan jalan juga dari kos ke kampus, malas jalan sendiri, ayo kita bareng. Tapi teman saya memang agak lambat sedikit dari saya, jadi saya nungguin dia. Pas nyampe depan kelas orang udah mulai, dosen tak ada, saya merasa orang paling malu banget sedunia. Pas masuk kata kawan saya, cepatlah masuk. Tapi saya malu. Serasa semua mata, berapa pasang ratus mata melihat saya. Semua mata tertuju pada Anda pas saya masuk. Ya Allah malunya. Saya bilang, sudah ya, aku besok berangkat sendiri aja. Gak sanggup rasanya terlambat. Malunya luar biasa. Nah tapi ketika di kuliah kan gak pernah dimarahin seperti itu ya kan Bu. Jadi ternyata ketika Bu Dina tadi mencontohkan, saya juga dulu pernah begitu. Saya anggap Bu Dina memarahi saya. Kayaknya saya satu malu, yang kedua ya berjanji dalam diri gak akan pernah ngulangi itu lagi. Begitu ya Bu. Terima kasih sama. Terima kasih Bu Lui ya sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman ketika terlambat ya. Ketika kita terlambat ya, kemudian diperlakukan langsung dimarahi gitu ya, dimarahi, dihukum. Biasanya yang muncul dalam diri kita gitu ya. Itu rasa apa biasanya Bu Eko? Dongkol, sedih, iya. Bisa jadi ia berubah, tapi pada saat itu saja bisa jadi. Besok ulang lagi bisa jadi seperti itu. Ya. Di posisi penghukum berubah, tapi dia tidak akan lama. Next. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ini saya minta bapak-bapak ini ya. Oke. Sabrina pura-pura nulis. Iya. Bayangan itu terus. Posisi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Ini bagaimana? Enggak ya, berat memang. Kan dia lemah. Adi, tapi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali sama kamu. Bagaimana perasaan Pak Pri? Bagaimana perasaan Pak Pri? Pak, Mata saya bocor, Pak. Oh, saya terlambat bangun tadi Pak. Semalam saya nonton bola, salah nih Pak. Oh, perasaannya takut Pak. Tapi apa namanya Pak? Agak malu juga kan. Kalau Pak Prima diperlakukan seperti itu gimana Pak? Waduh, sudah. Jadi itu sepertinya seperti sindiran ya, seperti sindiran. Jadi kalau seperti itu kita datang terlambat, tetapi bahasa yang disampaikan guru kita itu sebagai sindiran terhadap kita agar kita tidak terlambat lagi di kemudian hari. Seperti itu Bu. Oke. Terima kasih Mbak Prima. Luar biasa. Terima kasih sudah berpendapat ya. Kalau saya, ya, saya sebagai orang yang mungkin agak-agak ini ya, agak-agak perasa gitu ya, perasa pendiam, suka nyimpen. Ketika diperlakukan seperti ini, maka kalau saya rasa bersalah saya itu akan terus gitu, kepikiran. Dan ketika rasa bersalah itu semakin memuncak pada diri saya, maka saya akan menjadi pribadi yang ya akhirnya nggak berani ngapa-ngapain gitu. Semakin terpuruk gitu ya, karena rasa
rasa bersalahnya tinggi. Itu kalau tipe muridnya seperti saya lah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tipe muridnya selamba aja ya, tidak akan seperti itu, biasa aja gitu ya. Jadi sebentar lagi gitu ya. Oke, next nah. Yang ketiga, posisi teman. Nah, siapa yang bisa memerankan posisi teman? Bu Dewi? Teman, posisi teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid. Mata dan senyum jenaka. Contohin ya. Contohin deh Mbak Yul. Aku contohin Mbak Yul. Maaf ya, panggil nama. Ayo, kamu di mana sih? Kemarin kan sudah janji sama ibu, ya kan? Katanya nggak akan terlambat lagi. Ayo. Sangat menghayati perannya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kamu duduk dulu sana ya. Nanti ibu bantu kamu. Oke? Sama-sama Yuli. Sangat menghayati perannya ya. Oke. Gimana Bu Yuli perasaannya dilakukan dengan seperti itu sama Bu Luis? Perasaan saya kalau misalnya dengan guru yang seperti ini, otomatis langsung kayak mana ya, sesuai mungkin kayak saya sendiri jadi baper. Karena bapernya gini, saya berbuat salah, tetapi ibu ini masih sabar ya menghadapi saya dengan kesalahan yang mungkin terlalu sering saya lakukan. Jadi setelah itu saya akan berusaha untuk ibu ini udah baik sama aku, ibu ini udah pengertian sama aku, jadi mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mau untuk berubah. Ya, lebih baik si teman ya. Tapi balik lagi ke anaknya. Ya, Tapi ya. tetap. Ya, karena sejatinya guru itu tidak bisa mempengaruhi murid sebenarnya. Nah, tidak bisa memang. Yang memiliki kontrol terhadap murid kita itu siapa? Anak itu sendiri. Mau kita apa-apain, kalau dari dirinya tidak ada kesadaran, dia tidak akan sadar. Jadi kembali ke anak. Jadi bahwa asumsi guru bisa mempengaruhi murid, hukuman penghargaan bisa mengubah murid, kritik bisa membangun karakter, itu tidak bisa. Karena kembali lagi kontrol diri anak itu berada di anak itu sendiri. Ya, iya, karena kesadaran dia sendiri. Makanya sebagai guru kita berusaha membangun kontrol diri anak itu sesuatu dengan nilai-nilai yang baik, yang positif. Karena apa? Karena anak sendiri yang menentukan dia mau berbuat apa. Kita mau ngomong berbusa pun, nah, kalau anak itu tidak mau berubah, nggak berubah gitu. Tapi kita harus berproses bagaimana menuntun mereka agar memiliki keyakinan tadi, motivasi intrinsik tadi, gitu. Next time. Nah, yang keempat, ini posisi pemantau. Posisi memantau. Ada suara datar masuk ke dalam. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dia terlambat? Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Baik. Posisi memantau biasanya ya udah anak telat ditengok nih. Nah, kalau telat berarti konsekuensinya apa? Biasanya gitu. Nah, telat poin 5. Hukumannya misalnya konsekuensinya apa? Gitu misalnya. Itu memantau, jadi nengok sesuai dengan aturan tidak, kalau tidak sesuai ya ini memantau. Kemudian next, di posisi kontrol terakhir, nah ini posisi kontrol manager ya, yang
mau jadi minor siapa nih? Wita. Gurunya Bu Ita, adiknya Pak Yudi. Ini nih mic-nya ada 2. Nih Mas Yudi. Saya Adi. Adi ya. Mau guru atau Adi? Kok kayak nantangin gitu ya? Kayaknya tadi boleh ada aku di sini. Iya memang. Bu Ita mendekat. Nggak usah lah. Dekat. Manajer, nada suara tulus, bahasa tulus, tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam apa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Bu, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Bu, saya bisa hadir tepat waktu, insya Allah. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Terima kasih, Bu. Oh iya, perasaannya Pak Yudi gimana? Perasaannya senang Kenapa senang Pak? karena perlakuan ibu guru baik, jadinya lebih sadar terhadap kesalahan, terus berusaha untuk berjanji agar tidak mengulangi, terus mencari, berpikir sendiri bagaimana bisa bisa menyelesaikan masalahnya, mencari jalan keluarnya sendiri. Oke, luar biasa Pak Yudi pendapatnya. Ya, boleh kasih aplaus Bapak Ibu ya. Ketika kita di posisi sebagai murid, kita ingin diperlakukan seperti yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 oleh seorang guru. 5. Ingin diperlakukan seperti posisi guru sebagai seorang manajer. Tadi Pak Yudi menyebutkan kami tadi Bu diperlakukan baik, kemudian sadar, nah, dibantu dituntun agar sadar, dan kemudian kita juga yang mencari solusi itu. Jadi bukan guru yang mencarikan solusi. Jadi besok kamu itu datangnya harus lebih pagi. Kalau nggak punya motor, nempel sama kawannya. Nah, kan saya biasanya seperti itu. Biasanya, ya. Kalau sekarang, nah, berarti harus diubah. Anak sendiri yang punya inisiatif, gitu. Ya, punya inisiatif. Nah, itu yang akan kita bahas di selanjutnya. Iya. Jadi yang disampaikan Pak Yudi tadi adalah salah satu proses dari yang namanya, atau salah satu contoh kasus ya, contoh diskusi dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti ada berapa sisi? 3 pinter. Ada 3 sisi. Yang pertama tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Next slide. Nah, tujuan dari menstabilkan identitas itu adalah apa? Mengubah identitas gagal menuju identitas sukses. Di kasus tadi, Pak Yudi tadi, ketika dibimbing oleh Bu Ita, apakah Pak Yudi merasa down atau merasa dimarahi, dihukum gitu? Tidak. Bahkan Pak Yudi di akhir dia memberikan solusi sendiri dari masalahnya, ya kan? Mengubah identitas anak dari gagal, padahal tadi yang namanya terlambat kan negatif ya. Tapi di akhir dia sadar, kemudian dia menemukan sendiri solusinya, itu kan positif. Jadi mengubah identitas gagal menuju identitas sukses berhasil. Kemudian tujuan dari stabilitas identitas itu adalah menenangkan diri anak.
Jadi ketika anak terlambat, sudah terlambat. Kadang anak terlambat kan di rumah macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah tahu anak itu di rumah ngapain aja gitu ya. Ada sih anak itu yang memang sengaja terlambat ya. Jam 7 masuk, jam 6.58 baru berangkat juga ada yang seperti itu. Karena kemarin pernah saya temui juga, berangkat jam berapa? Jam 6.58 Bu. Jam 7 masuk padahal. Ya. Tapi ada juga anak itu yang terlambat karena misalnya dia jalan kaki, rumahnya di Teluk Bakau misalnya, nggak punya kendaraan, akses jalannya susah. Ada yang seperti itu. Sampai saya temui kemarin ngos-ngosan gitu ya, sampai ruang piket itu dia berkeringat gitu ya. Itu kalau kita langsung memposisikan diri kita sebagai penghukum, nah, itu, kalau dulu saya mungkin masih seperti itu. Kalau sekarang agak-agak tobat sedikit. Ya, saya dulu pernah itu yang buat saya menyesal ya, menonjok perut anak. Apalagi tipe saya itu kan bukan tipe orang yang suka ngomeng ya, nggak suka gini-gini, ngoceh nggak suka. Jadi kalau marah sama anak itu nggak suka saya gini-gini itu. Jadi langsung main tangan. Makanya saya takut kalau marah. Dan itu dulu pernah sabukan marah langsung begini. Gak pernah ya? Anak karate buat Hah? itu ya. Anak karate. Oh, ternyata Pak Suci dulu. Pak Suci. Sekarang enggak. Ya, ilmunya masih ada kata Pak Prima. Ya. Itu tujuan dari stabilitas identitas. Nah, biasanya percakapannya seperti ini Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa, wajar. Nggak ada manusia yang sempurna, itu nggak ada. Ibu dulu juga pernah telat. Tuh contoh-contoh percakapannya. Bagaimana kita bisa menstabilkan identitas anak, gitu. Nggak apa-apa kok telat, gitu. Nggak apa-apa, ibu juga pernah telat dulu itu. Seperti itu ya. Jadi ketika anak diperlakukan seperti itu, gimana perasaannya? Agak tenang sedikit lah ya ketika digitukan walaupun dia telat ya. Next. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bukan berarti ketika kita sudah bilang nggak apa-apa nak, telat itu wajar. Bukan berarti kita membenarkan, karena itu tetap tindakan yang salah gitu. Jadi bukan berarti itu kita membenarkan tindakan mereka. Itu bagian awal kita menenangkan anak saja. Setelah itu baru kita masuk bahwa tindakan yang mereka lakukan itu tidak tepat. Menurut kamu, kira-kira kalau datang terlambat itu bagaimana? Iya Bu, ini sih alasan. Kita memberikan peluang anak itu untuk menjelaskan sebelum Bapak Ibu ya. Saya salah Bu, tapi salah. Dia mengakui salah itu bukan kita yang bilang, anak itu sendiri yang bilang salah. Kesadaran diri. Karena kalau kita yang bilang salah, bisa jadi dia tidak terima gitu. Ya Bapak Ibu. Next, yang ketiga. Setelah itu baru kita praktek ya. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Setelah mereka bilang salah, setelah tadi kamu bilang kalau datang terlambat itu tidak bagus, salah, kira-kira biar tidak terlambat lagi bagaimana? Nah, kan solusinya dari mereka. Jadi, Ya, saya kayaknya ya silakan Bu. izin sebentar Bu. Silakan. Atau ditanya kalau di kelasnya sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kira-kira kalau terlambat itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kan mereka sendiri yang akan mengatakan ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana menanyakan keyakinan kelas keyakinan ke anak-anak. Nah, setelah itu apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nah, solusi-solusi itulah yang nanti akan muncul pada diri anak. Baik Bu, saya besok tidak akan terlambat, saya besok akan misalnya berangkat lebih awal, akan nebeng misalnya. Nah, itu anak sendiri yang munculkan seperti itu. Benar. Oke. Selanjutnya kita akan praktek ya. Nanti silakan dipraktekkan berpasangan Bapak Ibu.
boleh dibayangin nih. Ada dua dialog ya, dialog antara Mario dan Pak Joko. Itu diperankan dua orang saja ya. Mario dan Adi satu orang, Pak Joko satu. Jadi berpasangan. Silakan cari pasangannya masing-masing. Pak Joko sama Ya, pasangannya Mem Husin ya. Pasangannya Bu Yuli, Bu Ita. Pasangannya Bu Dina, Pak Yudi. Pasangannya Pak Prima, Pak Restu. Oke. Ya, praktek sekarang nanti setelah itu dipersilakan maju ke depan satu pasang yang bersedia mendemonstrasikan. Ini bukan masuk ini ya. Mario sama Adi Sama berdua. Iya, saya malah Joko. Maria dan tidak beda. Nanti nama apa ya? Boleh, sangat boleh. Ya, dari yang pendek. Ada yang bisa kalian berdua ingat dengan baik kita kembali pada ketika kalian berparlemen dan mengenali dan mengenai apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan tidak mengenai kalian mendapatkan rasa senang ada cara mendapatkan rasa senang tanpa oleh orang lain bagaimana menurut kalian sekarang mari kita selalu mendapatkan komunitas kita besok kita kembali dan kita gantian pencet apa tapi ada yang panah itu ya nggak dikembangin Ini yang main drama-dramaan. kalau misalnya dia nggak ada kalau misalnya pencet yang ibunya aja aku pencet 2 kali Oh, seharusnya dirimu aja nanti kok kita itu ada yang bisa bayar sebelah itu pencet 2 kali tapi kalau misalnya biar gampang pencet yang kanan kanan yang panah nggak panas kan dia Iya, tapi Bang ini Pak Joko sebagai manajer nggak? Iya, dia nggak bisa gitu Cocok, Wita lebih cocok jadi yang manajer. Sudah dicoba? Iya, Pak. saya tombol Silakan diperlukan di depan. Oke. Allah semangat sekali. Silakan diperlukan dari Maria, Adi dan ini bukan iya Bu. cek.
Yuli, Dwi, tadi Ibu dengar di laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, tadi malam jam istirahat pagi. Aduh, harus minum aqua dulu kayaknya. Iya Bu, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan Bu. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Bu. Dwi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Bu, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Bu. Baiklah. Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan itu. iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang bisa kita percaya? Yang mana yang boleh kita tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain Bu. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri Bu. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali kepada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika dalam melakukan kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Bu. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas, dan besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi ya. Baik Bu. Terima kasih. Jangan lupa besok ya kantin. Terbaik untuk para aktris kita yang luar biasa memerankan Di sini kepala sekolah. Ibu pun ngapain ke kantin? Gitu ya. Oh iya. Coba belajar kepala sekolah dan upload kantin sama Bu Joko. Iya, jawab. Ibu kan ada kantin di situ. Kira-kira tadi Bu Yuli sama Bu Dwi ketika memerankan sebagai siapa tadi ya? Mario sama dan Adi ya. Melakukan lempar-lemparan di kantin dalam rangka apa? Mainan. Mainan dalam rangka mencari kesenangan. Jadi memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu mencari kesenangan. Tapi dengan cara
lempar, sampai kepalanya Bu Dina benjol, kena lemparan kan? Ya. Kenapa bawahnya ada sausnya pula kan? Itu terlihat ya Bapak Ibu ya di kelas di sekolah kita lah ya. Jadi banyak kasus yang mungkin yang dilakukan anak dalam rangka itu. Tinggal bagaimana kita memperlakukan anak itu. Kira-kira ketika Bu Yuli sama Bu Dwi diperlakukan sama Bu Ita seperti itu gimana perasaannya? Yang tadinya takut, cemas karena Pak Jokonya bilangnya seperti itu, mungkin ada merasa tenang. Kemudian kalau secara pribadi saya akan berusaha maaf kepada Bu Dina karena saya telah melakukan suatu kesalahan yaitu melemparan sampai kena saus. Betul sekali ya, baik ya. Ketika kita diperlakukan sama guru kita di posisi manajer ya, posisi guru kita itu, maka kita nggak merasa deg-deg gitu, nggak merasa was-was, nggak merasa bersalah. Apalagi di posisi manajer itu kita bukan berhadapan sakit gitu ya, tapi posisi kita itu kan dekat gitu ya, dekat gitu. Ada sebuah kedekatan secara psikologis dengan guru gitu. Nah, kira-kira setelah kita belajar Bapak Ibu ya, kita ingin memilih di posisi yang mana? Kita menjadi seorang guru. Posisi manajer. Kita berusaha di situ pelan-pelan. Karena semuanya belajar berproses. Gak ada yang langsung tiba-tiba dari penghukum langsung manajer, itu perlu proses sekali itu kayaknya ya. Itu berproses. Minimal kalau bergeser itu sih ke pemantau misalnya ya. Ke pemantau. Itu pun dengan konsekuensinya pun harus sesuai dengan hukum, dengan penyimpangan yang anak lakukan. Nah, next. Oke, Bapak Ibu, kita sudah berada di sesi akhir ya dari kegiatan kita hari ini. Kegiatan akhir kita adalah silakan menuliskan refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Setidaknya mengandung apa yang ada di depan itu. Jadi bagaimana perasaannya mendapatkan sedikit materi tentang budaya positif, apa yang menarik dari pembelajaran kita, dan pembelajaran apa yang didapat, serta rencana kita ke depan. Silakan nanti dituliskan, kemudian ditempelkan di sini. Boleh 3 nggak Bu ya? Larang ya, banyak 3. Sebenarnya pertanyaannya boleh 1, 2, 3, 4 kertas juga boleh. 1 pertanyaan 1 kertas. Bagaimana perasaan? Tidak perlu ditulis nama, tidak apa-apa. Oh, ada di situ. Wajib berapa boleh? Semuanya. Baru tadi kita bahas nyontek ya. Terus saya ini beda nyonteknya. Bagaimana perasaannya? Apa yang menarik? Banyak juga itu pertanyaannya. Ini perasaan apa ya? Perasaan Emang udah mata udah. Jadi jelas salah. itu di dalam apa yang pertanyaannya? Hah? Ini perasaan bersalah selama ini kan tidak sesuai dengan Ini rumah yang kita dulu. perasaan mengikuti ini atau perasaan Ya kan? Nampak terang banget kan? Perasaan setelah belajar main film. Nggak boleh ya, Pakai ini, pakai batu. kayak gini dulu. Mata pensil lah ya, mata pensil. Itu yang udah iya tahu ini gini deh. Sama lah. Sama. Ini ininya kan, ini nggak usah pakai gini. Marah kali. Oh iya gitu. Oh ya kali itu kita pensil depan ya kan, mata pensil. Iya iya betul. Anak sekarang kan kayak gini-gini. Dia baik.
dia nggak ajak kompromi dia. Boleh nggak minjem? Ini ada loh, tintanya ada, tapi Oh, pertanyaan. boleh nggak? Udah bisa kumpul ya? Udah, silakan. Pak Yudi nggak bikinnya. Dapat tengok dulu nama. Kalau dapat nggak bisa nama lagi. Nah, kayak ini pula tertulis. Berarti dibalik. Dibalik tak nampak tulisan. Oh, ada instalasi. Di gini dibalik pula ada tulisannya. Mas, Bu. Kok bapak-bapak cepat ya? Iya kan? Memang. Saya itu mama. Saya juga cepat. Iya, kita juga cepat ya. Oke. Apa Pak? Hai. Jadi yang bapak itu saya biasanya Ya ketahuan dong. Curiga ini. Terlambat sudah kerja. Jadi itu mau dibaca lagi ya? Enggak kan? Ya. Udah semua? Oh, banyak kali memang. Ini temanya besar matanya. Ini kalau ada satu Nah, nggak jadi kemakan deh. ada besok di sore insyaallah. Hah? Iya, katanya. Oh iya. Alhamdulillah sudah semuanya menuliskan refleksinya hari ini, perasaannya, pelajaran yang didapat serta rencana ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya yang luar biasa telah bersemangat mengikuti kegiatan, dan sekali lagi atas kerendah hati Bapak Ibu yang sudah mau belajar lagi dan belajar lagi. Semoga kita bisa menjadi guru yang berada di posisi mana? Manajer. Karena di posisi manajer itulah kita bisa melakukan praktek segitiga restitusi. Kalau di posisi yang pertama bisa nggak kita melakukan segitiga restitusi? Tidak bisa. Jadi kita tepat memilih di posisi manajer sehingga kita bisa melakukan proses mendisiplinkan anak dengan cara pendekatan yang tepat. Sekali lagi terima kasih. Selamat istirahat dan sampai jumpa, hati-hati di jalan, selamat berkumpul dengan keluarga dan anak-anak di rumah. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita bisa ketemu lagi. Besok. Iya. Kan besok kita masuk kan? Iya. Maksudnya kegiatan di sini. Udah. selesai. Nggak ada lagi. Allah. Terima kasih. Jadi besok kan terakhir sekolah. Jadi Iya. kalau ada yang datang anak-anak datang remedial, Bu, mau remedial. Padahal biasanya dari kemarin kamu kemana? Saya nggak gitu, Budin. Baru lah kamu sibuk. Saya mau pulang. Itu gimana? Budin, saya nggak gitu. Kenapa kali? Nggak boleh kan? Tapi saya harus mengganti. Manajer. Kemana kamu selama ini? Kok tidak datang-datang? Padahal ibu duduk loh di situ, di bawah pohon itu. Berarti menyiapkan mental sabarnya berarti ya. Tak boleh. Kemana kamu selama ini? Budin, saya kerja tadi pagi. Tadi pagi terjadi. Tadi pagi terjadi.
Mohon maaf Bu Ayu, curhat nih ceritanya. Tadi pagi pada saat istirahat, kuduk datang anak dengan Bu mau remedial. Kamu remedial KD keberapa? KD 1. Materinya apa? Nggak tahu Bu. Terus kamu mau remedial tapi nggak tahu materinya. Jadi gimana? Bu? Ya kamu cari tahu ke temanmu KD 1 apa. Ibu tunggu di sini. Pokoknya jangan sampai kemana-mana, ibu tunggu di sini. Keluarlah dia, keluar. Tak lama dia masuk lagi, duduk dengan lagi lari kan. Bu, materinya tentang proposal. Emang ibu pernah mengajarkan proposal? Ini semester 1, bukan semester 2. Semester 1 kamu kemarin ngapain? Iya Bu, ada proposal. Nggak ada ibu ngajar proposal. Saya bilang gitu kan. Berarti kamu selama ini kemana? Ikut belajar sama ibu apa enggak? Sekarang gini, ibu kasih waktu kamu lagi sampai besok temuin ibu, sehingga kamu ketemu materi apa yang kamu remedialkan. Kalau udah ketemu besok nemuin ibu, dah selesai. Besok Bu, besok silakan. Ataupun kamu tanya ke kawanmu, KD pertama itu dulu apa semester 1. Kalau udah dapat, pokoknya temuin ibu. Saya tunggu sampai besok terakhir. Begitu ceritanya Bapak Ibu tadi pagi. Kalau misalnya versi yang nggak baiknya, dia itu yang kapan ya pas Korea lagi. Setiap mau balik kamu nemuin, setiap mau ibu mau balik kamu nemuin. Sekarang bel mau masuk kamu nemuin ibu. Bisa. Jadi yang asli yang mana? Oh kalau yang asli yang terakhir tadi pagi Pak. Kejadian tadi pagi. Baru ya kan Mbak? Jadi yang asli yang ya. Insya Allah ya. Oke. Perjalanan. Biar kami niru ya. Siap. Nah, dirimu tuh itu terus. Saya kemana? Kulina. Udin, itu banyak masih yang di luar. Saya nggak Ingatkan saya. Tak pakai motor. Saya motor nih. Kalau enggak kamu bisa di baris itu. Cerita lagi boleh nggak Bu? Ini kayaknya anak mengaku salah malah menemukan salah, minta maaf. Bapak Ibu cerita lagi. Iya, cerita. Tapi kayaknya memang ini anak ini makanya merasa bersalah. Jadi waktu itu saya masuk di kelas. Kayaknya kelas kalian ya Mbak ya. Halo, kelas 4 ya kemarin ya. Iya kan? Jadi ada anak yang ada anak yang pinjam LKS di tempat kelas yang lain. Dia berbohong katanya itu LKS dia. Kemudian saya nanya, benar nggak itu LKS-mu? Coba mana namamu? Karena waktu itu saya mau membahas LKS di halaman 31 ya. Ya 31. Saya buka LKS yang dia itu udah dibahas. Yakin punya kamu? Iya. Yakin punya kamu? Kita belum bahas kan? Yakin punya kamu? Bukan Bu. Saya ambil LKS-nya, saya langsung ke kelas sebelah. Ini LKS siapa? Pada diam semua. LKS siapa yang barusan Auli masuk? Oh saya Bu. Kan ibu udah bilang jangan pernah minjamkan LKS tempat kelas yang lain. Siapa yang minjamkan? Nanti urusan sama ibu. Nilai saya kurangin, saya gitu Bu. Sekali udah salah taruh, saya langsung ke kelas. Saya langsung marahin yang anak teman ya, kemarin ya. Lebih baik jujur ya, lebih baik jujur bilang nggak bawa atau mungkin jujur bilang nggak punya. Kemudian saya tanya lagi, siapa yang memang nggak punya LKS? Ada anak yang langsung ngaku terus. Ini Bu, LKS siapa? Anak kelas yang lain Bu, saya ambil dan kembalikan. Nah, kalau jujur kan enak, gitu kan. Jadi setelah itu lain kali tolong lebih baik terus terang. Kalau memang nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Pas saat pulang sekolah, di anak yang kelas yang pinjamkan LKS-nya, Bu maaf Bu, saya mau mengakui kesalahan. Kamu salah apa? Yang masalah LKS tadi Bu, saya meminjamkan itu LKS-nya teman saya, tapi saya pinjamkan dia karena LKS saya dipinjam sama teman yang di kelas tadi. Mereka lagi fotokopi, jadi tidak dibawa gitu kan.
jadi ibu maafin saya nggak bu? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting lain kali jangan diulangi lagi apa yang sudah kamu lakukan. Kan ibu udah pernah bilang jangan pernah pindah-pindahkan LKS dengan teman yang lain jika memang itu tidak urgent kali. Jadi ibu maafin saya bu, ingat belum maafin saya maafin kamu. Yang penting jangan berbuat mengulangi kesalahan. Baik bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya untuk hari ini. Closing dari Bu Yuli tadi dengan ceritanya yang inspiratif, semoga bisa motivasi kita dan menjadikan kita guru yang lebih ya, lebih baik, lebih sabar, lebih semuanya pokoknya. Jadi sudah lebih berat badan ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bawa ya mulai. Ini ada dua di sekolah kita yang lagi diet makanan ya. Ini Restu Rida. Oh, ada. Itu juga diet. Oh, bantu anak. Pak Yudi. Anak ini udah dapat. Bu Ayu kasih lah. Kami terima kasih Pak. Udah Bu? Kita belum absen. Hai. Kamu udah? Oh, saya Bu, ini dibawa nggak sih? Enggak, ini malah bawa jadi tukang kenangan ya. Apa kesan dan kesan Anda? Ada lanjutnya Buai. Pertemuan selanjutnya. Kan ya kan Bu Wahyu. Alasan sama Bu itu kurang nafas kan lupa. Ya, Bu itu nafas masih 3.200.000. Kita pertemuan 4 belum Bu Wai. Ya, kendali kan. Berarti nggak jadi daring. Bersih daring itu katanya Bu. Apa? Udah nih. Gak usah daring lah, tatap muka aja. Bu ini udah. Bu Wahyu aja pematerinya. Iya enggak? Iya kan? Iya. Bu Wahyu aja pematerinya. Ini masih bagus itu. Minta tolong. Oh, Ya, apa? mau